は6番のグループです。これから119番に電話をかけるについて発表します。この文章は119番の電話のかけ方などを説明します。それでは発表を始めます。Pertama, kita akan membahas latar belakang. Dalam situasi darurat seperti kecelakaan atau kondisi medis mendadak, kepanikan seringkali menghambat komunikasi, sehingga informasi krusial mengenai lokasi dan kondisi korban tidak tersampaikan dengan jelas kepada petugas. Akibatnya, waktu penanganan yang berharga terbuang sia-sia. Oleh karena itu, sekedar mengetahui nomor darurat tidaklah cukup. Diperlukan kemampuan komunikasi yang tenang dan terstruktur untuk memastikan bantuan dapat tiba tepat waktu. Materi ini bertujuan memberikan panduan mengenai tata cara melapor yang benar agar hambatan evakuasi dapat diminimalisir. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, kendala komunikasi apa saja yang sering menghambat penyampaian informasi saat melakukan panggilan darurat 119 di Jepang. Yang kedua, informasi krusial seperti apa yang harus disampaikan agar bantuan dapat segera diberangkatkan. Yang terakhir, bagaimana persiapan mandiri yang efektif agar tetap mampu melapor secara akurat dalam situasi darurat. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi kendala komunikasi antara penelpon dan petugas 119 berdasarkan pengalaman nyata pihak pemadam kebakaran di Jepang. Yang kedua, memahami protokol 4 informasi penting yang wajib dilaporkan secara runtut untuk mempercepat pengiriman bantuan. Yang terakhir, mengedukasi langkah preventif melalui penyediaan memo darurat guna menjaga ketenangan dan ketepatan laporan saat situasi darurat. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, memberikan kesiapan mental bagi kita semua agar mampu berkomunikasi secara tenang dan efektif di tengah situasi darurat. Yang kedua, membantu memangkas waktu respon petugas di lapangan sehingga bantuan medis atau pemadam kebakaran tiba lebih cepat di lokasi. Yang terakhir, meningkatkan standar keselamatan di lingkungan keluarga maupun komunitas melalui mitigasi mandiri yang sederhana namun berdampak krusial dalam menyelamatkan nyawa. Berikutnya adalah isi teks bab 45 yang berjudul Yakujoukyu Bang ni Denwa wo Kakeru. 急に病気になったり大きな怪我したりした場合はすぐ119番に電話をかけて救急車を呼ばなければなりません。しかし電話をしたのにうまく話せなくて時間を無駄にしてしまう場合があります。消防署でこんな話を聞きました。ある日119番の電話がありました。女の人が赤ちゃんがと言いながら泣いているんです。でも赤ちゃんがどうしたのか救急車はどこへ行けばいいのかわかりません。大丈夫ですから落ち着いてくださいと言ってやっと住所との前を聞くことができましたが救急車の出発が少し遅れてしまいました。急に家族が倒れたり怪我をしたりすると大抵の人はびっくりしてちゃんと話せなくなるんですね。こんな時どうすれば電話で必要なことをきちんと伝えることができるか消防署の人に聞いてみました。大切なことは次の4つです。1、まず病気か火事か言う。病気の場合は救急車、火事の場合は消防車。2、名前と住所を言う。3、病院へ運ぶ人は男の人か女の人か言う。年齢も言う。4、様子も説明する。電話のそばに住所と名前、電話番号が書いてあるメモを貼っておいてください。慌てていてもメモがあればそれを読むことができます。気持ちも落ち着きますと消防署の人はアドバイスしてくれました。以上の場合にうまく電話がかけられるように準備しておきましょう。Terjemahan dari teks yang telah dibacakan adalah menelpon nomor 119. Jika tiba-tiba jatuh sakit atau mengalami luka atau cedera parah, Anda harus segera menelpon nomor 119 dan memanggil ambulans. Namun, ada kalanya meskipun sudah menelpon, seseorang tidak bisa berbicara dengan baik, sehingga hanya membuang waktu. Di pos pemadam kebakaran, saya mendengar cerita seperti ini. Suatu hari, ada panggilan telepon ke nomor 119. Seorang wanita menangis sambil terus berkata, bayinya, bayinya. Namun, petugas tidak tahu apa yang terjadi pada bayinya atau kemana ambulansnya harus pergi. Setelah petugas berkata, karena semua akan baik-baik saja, tolong tenanglah. Akhirnya alamat dan nama baru bisa ditanyakan. Tetapi keberangkatan ambulansnya menjadi sedikit terlambat.
Ketika keluarga tiba-tiba pingsan atau mengalami cedera, kebanyakan orang memang akan terkejut dan menjadi tidak bisa berbicara dengan benar ya. Di saat seperti ini, saya mencoba bertanya kepada petugas pemadam kebakaran tentang bagaimana cara menyampaikan hal-hal yang diperlukan melalui telepon dengan benar. Hal yang penting adalah 4 poin berikut ini. Pertama, katakan apakah itu penyakit atau kebakaran. Jika penyakit, panggil ambulans, dan jika kebakaran, panggil mobil pemadam kebakaran. Yang kedua, sebutkan nama dan alamat. Yang ketiga, katakan apakah orang yang akan dibawa ke rumah sakit itu laki-laki atau perempuan, dan sebutkan juga usianya. Yang keempat, jelaskan kondisinya. Tolong tempelkan catatan atau memo yang bertuliskan alamat, nama, dan nomor telepon di dekat telepon Anda. Meskipun Anda panik, jika ada catatan, Anda bisa membacanya. Perasaan pun akan jauh lebih tenang. Begitulah saran yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran. Mari kita bersiap-siap agar dapat melapor dengan baik saat terjadi keadaan darurat. Berikutnya ada beberapa kosakata baru yang ditemukan di teks bab 45. Yang pertama ada shobosho yang artinya dinas pemadam kebakaran. Yang kedua ada kyukyusha yang artinya ambulans. Lalu ada kaji yang artinya kebakaran. Awateru yang artinya panik atau terburu-buru. Dan terakhir hijau no bai yang artinya situasi atau keadaan darurat. Berikutnya adalah bunpo atau tata bahasa yang ditemukan di teks bab 45. Yang pertama ada baai yang menyatakan suatu situasi atau kondisi tertentu. Contoh di teksnya adalah jika kamu dan shite shimau baai ga arimasu. Contoh lainnya bisa juga jishin no baai elevator o tsukawanai de kudasai. Gakkou yasumu baai wa renraku shite kudasai. Tata bahasa yang kedua adalah noni, digunakan untuk menyatakan penyesalan atau hasil yang berlawanan dengan ekspektasi. Contoh di teksnya adalah den wa shita noni umaku hanase nakute. Lalu contoh lainnya, kusuri wa nonda noni netsu ga sagarimasen. Isshokenmei benkyou shita noni testo no tensu ga warukatta desu. Berikutnya adalah nakereba narimasen yang artinya harus atau wajib dilakukan. Contoh di teksnya adalah kyukyusha o yobanakereba narimasen. Contoh lainnya adalah kaji no toki wa sugu ni nigenakereba narimasen. Mainichi kanji wo renshu shinakereba narimasen. Selanjutnya adalah teshimaimasu, yaitu melakukan sesuatu secara tidak sengaja atau menghasilkan situasi yang disesali. Contoh di teksnya adalah jika kamu dan shite shimau baai ga arimasu. Contoh lainnya adalah teisetsu na shorui o ie ni wasurete shimaimashita. Hashite iru toki koronde shimaimashita. Terakhir ada tata bahasa yoni yang artinya menunjukkan tujuan atau harapan. Contoh di teksnya adalah umaku den wa ga kakerareru yoni junbi shite okimashou. Lalu contoh lainnya adalah hayaku byoki ga naoru yoni takusang nemasu. Wasurenai yoni memo o ukatte okimasu. 119 adalah nomor darurat di Jepang. Maka dari itu, kita perlu mengetahui informasi serta hal apa saja yang harus disampaikan ketika kita menghubungi nomor tersebut. Di Jepang, ketika seseorang tiba-tiba sakit atau mengalami kecelakaan serius, kita harus segera menghubungi nomor 119 untuk memanggil ambulans. Namun, dalam keadaan darurat, seringkali orang menjadi panik sehingga tidak dapat menjelaskan situasi dengan baik. 19番消防です。火事ですか？救急ですか？息子が異彩なんですけど。 Den wa o shita noni umaku hanase nakute jika kamu dan shite shimau baai ga arimasu. Yang artinya, meskipun sudah menelpon, ada kalanya seseorang tidak bisa menjelaskan dengan baik sehingga waktu terbuang sia-sia. Dalam teks juga diceritakan seorang ibu yang menelpon sambil menangis dan hanya mengatakan akachan ga. Karena terlalu panik, ia tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi maupun tempat kejadian. Akibatnya, petugas membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami situasi dan mengirim bantuan. Dari cerita tersebut, kita dapat memahami bahwa bersikap tenang saat menghubungi layanan darurat sangatlah penting. Dalam teks tersebut ada informasi penting yang harus disampaikan saat kita menelpon nomor 119. Yang pertama yaitu mazu byoki ka kaji ka iu. Kita harus menjelaskan apakah situasinya adalah keadaan darurat medis atau kebakaran. Jika sakit atau kecelakaan, petugas akan mengirim ambulans. Dan jika kebakaran, petugas akan mengirimkan mobil pemadam kebakaran. Kedua, namae to jusho iu. Kita harus menyebutkan nama dan alamat dengan jelas.
Alamat sangat penting karena petugas harus mengetahui lokasi yang tepat agar bantuan dapat segera dikirim. Byoi ne hakobu hito wa otoko no hito ka onna no hito ka iu. Nenrei mo iu. Kita harus menjelaskan jenis kelamin dan usia korban. Informasi ini membantu petugas menyiapkan penanganan yang sesuai sebelum tiba di lokasi. Yang keempat, Yosua Setsumai Suru. Kita harus menjelaskan kondisi korban, misalnya apakah korban tidak sadar, mengalami pendarahan, kesulitan bernapas, atau mengalami cedera tertentu. Semakin lengkap informasi yang diberikan, maka semakin cepat dan tepat bantuan dapat diberikan. Dari teks tersebut, kita bisa tahu bahwa apa saja budaya-budaya yang ada di Jepang. Di Jepang, nomor darurat untuk ambulan dan pemadam kebakaran itu sama, yaitu 119. Karena penggunaan nomor yang sama, operator biasanya akan bertanya, "Kaji desu ka? Kyukyu desu ka?" 119番消防です。火事ですか？救急ですか？ Yang berarti, apakah ini kebakaran atau keadaan darurat medis? Selain itu, masyarakat Jepang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kesiapsiagaan bencana dan keadaan darurat. Mereka sering mengikuti latihan kesiapsiagaan bencana yang disebut Bosai Kunren. Latihan ini meliputi simulasi evakuasi, penggunaan alat pemadam kebakaran, pertolongan pertama, dan penyelamatan korban. Selain itu, juga dijelaskan bahwa masyarakat dianjurkan untuk menyiapkan catatan berisi nama, alamat, dan nomor telepon di dekat telepon. Tujuannya agar ketika panik, dia tetap dapat membaca informasi yang diperlukan dan menyampaikan dengan benar kepada operator. Sistem layanan darurat 119 di Jepang memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu masyarakat hanya perlu mengingat satu nomor darurat sehingga mudah digunakan saat keadaan mendesak. Kedua, bantuan dapat datang dengan cepat apabila informasi yang diberikan lengkap dan jelas. Ketiga, sistem ini memberikan rasa aman karena layanan darurat selalu siap membantu masyarakat selama 24 jam. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan. Itu sangat bergantung pada kemampuan penelpon dalam menjelaskan situasi. Jika penelpon mengalami panik atau tidak dapat memberikan informasi dengan jelas, proses pengiriman bantuan dapat menjadi lebih lambat. Sebagai kesimpulan, ketika terjadi keadaan darurat seperti sakit mendadak, kecelakaan, atau kebakaran di Jepang, kita harus segera menghubungi nomor 119. Saat menelpon, ada 4 informasi penting yang harus disampaikan, yaitu jenis keadaan darurat, nama dan alamat, jenis kelamin serta usia korban, dan kondisi korban. Selain itu, masyarakat Jepang juga melakukan berbagai persiapan sebelum keadaan darurat terjadi, seperti mengikuti Bosai Kunren dan menyiapkan catatan berisi informasi penting di dekat telepon. 以上で6番のグループの発表を終わります。ありがとうございました。